Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Fidela Natania Andresa dari kelas PTIKE angkatan 22 dengan NIM 2202095020066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 contoh enkripsi dan 3 contoh dekripsi dan juga cara penerapan dari enkripsi dan dekripsi tersebut. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keamanan komputer pada jurusan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 enkripsi dan dekripsi. Yang pertama adalah enkripsi Caesar, di mana enkripsi ini adalah enkripsi sederhana yang menggantikan setiap huruf dengan huruf lain dalam alfabet dengan pergeseran tertentu. Misalnya, pergeseran 3 huruf ke kanan akan mengubah kata hello, H-E-L-L-O menjadi K-H-O-O-R. Kemudian ada enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard. Adalah enkripsi simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Ini adalah enkripsi blok yang sangat aman yang digunakan secara luas dalam komunikasi dan penyimpanan data. Kemudian yang ketiga adalah enkripsi RSA. Adalah enkripsi kunci publik yang melibatkan pasangan kunci publik untuk enkripsi dan kunci pribadi untuk dekripsi. Kemudian pesan dienkripsi dengan kunci publik dan hanya dapat didekripsikan dengan kunci pribadi yang sesuai. Kemudian saya akan menjelaskan 3 contoh dekripsi. Yang pertama, sesuai dengan enkripsi tadi, tentu ada dekripsi dari Caesar, yaitu metode dekripsi sederhana untuk enkripsi Caesar yang melibatkan pengembalian setiap hurufnya ke posisi asli dengan pergeseran yang sama. Dengan misalnya dia menggunakan pergeseran 3 huruf, maka di dekripsinya akan di pengembalian dengan pergeseran 3 huruf juga. Kemudian ada dekripsi AES, melibatkan penggunaan kunci yang sama juga yang digunakan dalam enkripsi AES untuk mengubah teks terenkripsi kembali menjadi teks asli dengan bantuan serangkaian langkah operasi matematis. Kemudian ada dekripsi RSA, yang dilakukan dengan menggunakan kunci pribadi yang sesuai dengan kunci publik yang digunakan untuk mengenkripsi pesan. Ini adalah proses matematis yang kompleks. Kemudian saya akan menjelaskan cara penerapan enkripsi dan dekripsi dari AES, yaitu enkripsi end-to-end. Beberapa layanan email seperti ProtonMail, Tutanota, dan lainnya menawarkan enkripsi end-to-end. Ini berarti pesannya dienkripsi pada perangkat pengirim dan hanya dapat didekripsikan oleh penerima. AES sering digunakan dalam enkripsi end-to-end ini untuk melindungi isi pesan. Kemudian Transport Layer Security atau TLS adalah protokol keamanan yang umum digunakan untuk mengenkripsi koneksi antara email klien seperti aplikasi email atau webmail dan email server. Kemudian dalam TLS, AES sering digunakan untuk enkripsi lalu lintas data selama pengiriman email. Kemudian ada penyandian email. Beberapa layanan email menggunakan AES untuk mengenkripsi email yang disimpan di server email. Ini memastikan bahwa email yang tersimpan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga yang berwenang. Baiklah, itulah tadi penerapan enkripsi dan dekripsi pada AES, yaitu end-to-end. Dan itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai enkripsi dan dekripsi. Baiklah, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.